Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tuhan datang bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai sumber kehidupan yang membawa manusia dari kegelapan menuju terang yang sejati. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita sekalian untuk bisa membuka hati, mendengarkan sabdanya, dan percaya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita, bahkan di tengah pergumulan dan keterbatasan diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau memberikan ganjaran kepada orang-orang benar dan pengampunan kepada para pendosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu, agar pertobatan kami membuahkan pengampunan atas dosa-dosa kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi senyap sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinin. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, dan Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih, setia dalam segala perbuatannya.
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil.
sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam terang firman Tuhan hari ini, Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Perkataan ini membuat banyak orang terkejut, bahkan menjadi marah, karena Yesus menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa. Yesus menunjukkan bahwa karya keselamatan tidak pernah berhenti. Allah Bapa selalu bekerja untuk memberikan kehidupan, pemulihan, dan menyelamatkan kita manusia. Demikian juga Yesus datang bukan sekedar mengajar, tetapi membawa kehidupan baru di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita setiap hari. Kadang kita merasa Tuhan begitu jauh, atau Tuhan diam saja ketika kita menghadapi kesulitan atau pergumulan dalam hidup ini. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, bahkan melalui hal-hal kecil, melalui orang-orang sekitar kita, dan melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui. Pertanyaan bagi kita sekalian di pagi hari ini, apakah kita mau membuka hati untuk melihat karya Tuhan? Ketika kita percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalannya, kita tidak hanya menunggu kehidupan kekal di masa depan, tetapi sudah mulai mengalami kehidupan itu saat ini. Hidup yang penuh harapan, kasih, dan juga kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.